Azan nggak masalah. Nah jadi waktu pas kabut tuh aku sempet nggak mungkin lah gitu kan. Ya kalau emang kabut aja, aku ngomong sama Yoga kan. Kalau emang kabut ya kabut aja sih gitu. Ruang Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, kali ini saya lagi bersama Karisma, tetap di ruang basecamp ya Riz ya. Iya bang. Jadi tadi aku kontak hari ini tadi pagi ya Riz ya? Siang. Ya siang aku kontak Karisma. Aku tanya lagi di mana, katanya lagi di asrama ya. Jadi ini anak asrama, anak asrama yang kuliah. Cuma satu-satunya asrama kayaknya di Pekanbaru di UIR. Di UIN ada? Di UIN ada, di UNRI ada juga. Oh ada rupanya. Nggak pernah tahu aku asrama yang ada di kampus-kampus sebelah. Nah kebetulan tadi aku kontak, kemudian aku ajak ngobrol-ngobrol di sini. Ya seperti biasa, berbagi informasi, berbagi cerita lah Riz. Siap. Karena sebelumnya itu kan kita sudah cerita apa itu kemarin tuh? Cerita yang perjalananku ke ini, Batu Tilam. Oh iya, air ke Batu terjun. Tilam, air terjun ya. Kemudian kemana lagi tuh? Ya itu nyerempet ke Gunung Iya. Dempo. Oh iya pengalaman yang sudah dialami Karisma bersama aku ke Gunung Dempo waktu itu ya. Ya. Nah kali ini paling apa Riz ya? Kita bahas Gunung Dempo lah nggak Riz? Bisa? Karena abang rencana kan buat trip ke Dempo tanggal 10 Juni. Nah, jadi untuk informasi lah kita bahas sedikit lah. Bisa. Biar kawan-kawan sedikit banyaknya Mm-mm. dapat informasi dari perbincangan kita gitu. Oke. Kalaupun ada informasi yang sifatnya apa ya, yang tidak untuk dikonsumsi, silakan dipilih aja lah, dipilah. Kalau nggak ada manfaatnya anggap aja hiburan lah. Anggap aja hiburan. Nah, kira-kira kita mau mulai dari mana nih kalau Gunung Dempo nih, Riz? Kita mulai dari mana kira-kira? Kalau Gunung Dempo kayaknya dimulai dari awal aku perkenalan sama Arvin kan dari situ. Ya, oh iya. Dari Gunung Dempo itu. Oke. Jadi gimana? Itu pas Agustus. Jadi kayaknya aku udah pernah cerita ini tapi aku ceritain lagi lah. Dari Agustus aku waktu itu pengen ke Gunung Talamau. Ya, oke. Dulu itu kayak aku punya keinginan gimana sih rasanya 17-an di gunung gitu. 17-an di atas gunung. Oke. Jadi aku nggak kepikiran sih Dempo. Mikirnya kayak ke Talamau bagus nih gitu. Akhirnya aku cari-cari informasi, rupanya ada kawan dapat info gitu kan dari Instagramnya. Oke. Ini aja join di grup WA, ini kayaknya mau ke Talamau katanya gitu. Oke. Join aku. Chattingan. Ada dua orang ajak kumpul gitu kan. Inilah kita kumpul, nanyain tentang estimasinya katanya gitu kan. Oke. Gimana gitu. Ya. Kumpul di depan kan malam tuh, cerita berapa ya kalau salah mau berangkat tuh. Intinya 17-an tuh udah di atas gitu. Iyalah gitu malamnya ini. Jadi pas siap kumpul tuh aku pulang kan. Iya. Udah selesai lah gitu pulang. Jadi aku pas balik mau nganter motor ke tempatnya Pitra. Oke. Pitra pas di depan tuh aku tawarin kan, mau ke Talamau nggak gitu, budget berapa, paling 500.000. Bagus kok ikut aku ke Dempo katanya gitu kan. Kapan lagi coba kau ke Dempo gitu. Iya. Kalau ke Talamau kan kau masih bisa gitu. Iya juga ya aku pikir gitu kan. Sama siapa? Ada ini aku diajak yoga juga sama orang Arvin. Oke. Nggak tahu kan siapa itu Arvin gitu kan. Udah lah pokoknya kau mau nggak gitu. Mau lah bilang gitu. Ayo udah besok kau ada duitnya gitu kan. Ada bilang gitu. Ayo udah besok kita ngumpul di sini baru kita ke Arvinnya gitu. Oke. Ayo udahlah gitu. Besoknya baru ngumpul di kos Pitra itu kan sama yoga juga. Bertiga ya. Bertiga cerita kok bisa kenal Arvin aku gitu. Iya aku kenalnya sebenarnya udah lama gitu kan. Aku juga pernah ke Tandike bareng sama orang itu gitu. Oke, iya. Gitu. Aku kira Arvin itu nama orang gitu kan. Oh ya udahlah,
berangkatlah gitu. Pas sampai sini, inilah Arvin kata dia gitu. Loh nggak nama orang gitu. Bukan kata dia gitu. Ini kayak penyewaan gitu, outdoor gitu. Kayak komunitas juga katanya. Iya. Oh iyalah, terus ada Zilong. Nah barulah Zilong yang jelasin gitu. Oke. Ini tuh tempat apa gitu kan. Dijelasin sama Zilong, dijelasin next tripnya mau kemana gitu kan setelah Dempo ini. Terus kenapa ke Dempo gitu. Iya. Jelasin gitu. Terus yang aku ingat dari Zilong tuh sebenarnya di Arvin nih mau fokus ke Sumatera dulu kata dia gitu kan. Sebenarnya kan bisa-bisa aja kalau untuk daki gunung di Jawa kata dia. Bisa pastinya. Tapi kan kita fokuskan dulu di Sumatera, nanti kalau Sumatera udah selesai baru ke Jawa gitu. Iya. Kan goals dari Arvin itu pengen ke Leuser gitu. Iya. Itu kita sama Zilong tuh kayak gitu kan. Kan awalnya aku nanya, loh kenapa enggak open trip ke Jawa aja kan banyak masanya nanti itu gitu. Enggak lah. Sebenarnya pengen tapi mau fokus ke Sumatera dulu gitu. Yalah pas lah gitu. Nah itu abang lagi keluar tuh kan. Iya. Jadi cerita-cerita sama Zilong, baru nggak lama datang abang, kenalan gitu kan. Kita kenalan tuh. Baru setelah itu berangkatnya setelah bincang-bincang lah. Berangkatnya jam 12 malam dari Pekanbaru sampai sana. Ketemu malam juga emang kan hujan tuh. Iya. Sekitar jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10 lah gitu. Karena kejebak hujan. Sebenarnya kalau nggak kejebak hujan cepat kita ya. Sampainya tuh cepat. Mungkin jam 6 sore udah sampai tuh gitu. Kan hujan deras tuh di daerah itu tuh gitu. Udah mendekati lah dia. Iya bang, udah mendekati. Itu di pasar Pagarawan. Kenapa kita langsung makan apa ya kemarin tuh ya? Makan apa? Makan bakso. Mana bakso? Ayam penyet. Iya, ayam penyet. Yang hujan-hujan itu. Makan ayam penyet. Cuman perjalanannya itu jauh sih kayak di Pagar Alam. Tapi bagi kawan-kawan yang nonton ini mungkin kalau misalnya ada niat pengen ke Dempo pakai motor, usahakan berangkatnya itu siang sih gitu. Misalnya di perjalanan itu usahakan siang gitu. Soalnya beberapa kali aku pas dari sana, beberapa kali kayak singgah, kayak duduk, kayak ngobrol. Pasti orang itu selalu ngingetin hati-hati ya di sini gitu. Kalau bisa gerak siang gitu. Pertama ditanya kan, naik apa gitu? Naik mobil. Oh, naik mobil. Kirain naik motor gitu. Tapi naik motor ataupun naik mobil kalau bisa berangkatnya siang. Di sini tuh agak rawan kata dia gitu. Ya, karena nggak tahu lah. Dari dulu tuh. Pokoknya setiap duduk aku ngobrol nih basa-basi sama warga setempat lah. Dari mana? Dari Pekanbaru. Berangkatnya jam berapa? Jam sekian. Oh, kalau bisa berangkatnya siang aja gitu, jangan malam. Di sini bahaya nih, katanya. Memang tempatnya katanya gitu kan. Kadang ya kayak begal-begal gitulah katanya gitu. Warga setempat. Bukan 1-2 orang yang ngomong gitu. Setiap duduk gitu. Jadi kayak, oh ini beneran nih gitu. Bahkan pas sudah turun dari gunung itu pun, pas aku jalan dari Kebun Teh ke base camp, jadi diingetin sama anak muda lah, kayak circle orang itulah lagi fun-fun di atas tuh kan, lagi asik-asik. Tanya juga, aku waktu itu sama Yoga pas turun kan, berdua aja bang gitu. Iya bang gitu. Yang lain mana? Ditanya gitu kan. Oh yang lain di atas. Aku berapa orang total? Ada sekitar 5 orang itu. Mending abang tunggu dulu yang di atas gitu. Lah kenapa gitu bang? Bahaya sini bang kata dia gitu kan. Intinya rame-rame aja lah kata dia gitu. Oh iyalah bang, yaudah sini gabung kami gitu. Nah terakhir kami gabung sama orang itu gitu. Bincang-bincang. Ya diceritain lah sini tuh bahaya bang. Walaupun abang pendaki gini gak pandang bulu bang kata dia gitu. Kami aja tengok sini rame-rame kan bang gitu. Intinya abang tunggu dulu lah kawan abang gitu. Itu gak lama orang abang kan datang tuh. Baru kami jalan bareng. Aku kira ceritanya habis di situ gitu. Rupanya pas sampai base camp ada ininya aku rasa. Bukan guide, apa namanya yang dia penjaga pos tuh disebut ranger. Ranger ya. Nah, jadi ditanya sama ranger pos. Dari mana kalian gitu? Dari Pekanbaru kak gitu. Berapa orang? Berlima gitu. Ini mau langsung balik? Enggak kak, nginep di bawah tempat Bude itu gitu.
oh bagus lah kalau bisa jangan malam-malam ya katanya. Iya. Bahaya di sini. Padahal yang ngomong itu badannya tinggi besar gitu. Ada yang gondrong gitu kan? Ada yang gondrong. Padahal yang ngomong badannya sebesar itu dia masih bilang itu bahaya gitu. Ngingetin lah gitu. Tapi gini guys, kalau abang lihat itu kan, Gunung Dempo ini sangat beda kali dengan gunung-gunung di Sumbar. Bedanya itu gini. Apa ya? Kita kalau mau mendaki Gunung Marapi, mau mendaki Gunung Singgala, mau mendaki Gunung Tandike itu kan sampai ke Kota Baru. Nah, kita kan enak itu, tinggal pokoknya petunjuknya jelas lah. Iya. Kalau di Gunung Dempo ini agak membingungkan kalau bagi abang. Iya, kan kita sempat tersesat itu. Iya. Yang mau lewat apa Tugu Macan tuh. Jadi masuk kota, nanti masuk lagi. Iya, banyak persimpangan. Iya. Yang aku pikir ini kalau kita cuma datang kemudian mendaki gunung ini akan rumit ini. Iya. Ya kan terbukti kita nyasar ke sana ke sini Iya, kan. iya. Walaupun sudah pakai map ya. Karena memang kita untuk menuju Kampung 4 ya. Menuju Kampung 4 itu pun agak ya banyak ininya, banyak persimpangan. Jadi ya yang betul-betul harus pahami dulu dari awal berangkat ya kan. Itu pengalaman kita ya. Masalahnya waktu itu pamflet kan belum ada gitu. Nggak tahu lah sekarang ya, dulu kan pamflet tuh nggak ada petunjuk kayak arah Gunung Dempo atau base camp Gunung Dempo gitu. Nah kalau di Merapi kan ada gitu, menuju base camp gitu dikasih tanda lah gitu. Nah kalau di sana itu kayak kita meraba gitu, itu jadi bingung. Yang gitu. kita kemarin tuh kalau nggak salah kita di kampung berapa tuh ya, kampung 2 apa kampung 1 tuh? Yang mana itu? Tempat Bude itu. Kampung 4 tuh nggak ya? Kampung 4 di atas lagi. Kampung 2. Kampung 2 atau kampung 1 lah ya kan. Nah, jadi dari situ pun kita kalaupun jalan pun nggak bisa ya kan. Naik kendaraan pun kendaraan yang apa ya, yang pribadi lah sifatnya ya. Itulah yang buat ribet tuh. Jalannya kan kemarin tuh kan. Tambah lagi waktu itu kita pakai maps. Kan pakai maps tuh kan. Kalau teman-teman mungkin biasa pakai maps, pasti maps itu dia jalur terdekat yang yang dilalui ya. Nah ini kan lagi-lagi kalau di gunung ini kan ini pos yang kita mau mendaki itu kan, pos pendakian. Kami sempat terlewat itu ya. Terlewat dan diarahkan ke jalan yang batu-batu tuh. Yang banyak mungkin kemarin tuh. Iya. Jadi kayaknya itu yang jalur terdekatnya. Sehingga kalau kita pakai maps itu pun hati-hati betul. Takutnya ketika kita pakai maps itu kan, kendaraan terus saja kita lengah kan nengok maps. Takutnya jurang. Iya, nyasar kemana aja. Nah jadi kayak Gunung Dempo itu ya aku bilang tadi, memang dari segi kerumitannya untuk akses ke sana ya, apalagi kalau mau cuma pakai angkutan umum ya. Angkutan umum itu kan nanti itulah kita kurang paham. Kayaknya berhenti terminal. Dari terminal nanti bisa naik travel dan lain sebagainya ya. Cuman itu pun nggak akan sampai ke base camp. Pos pendakian. Karena itu tadi ribetnya akses ke sana itu. Cuman ada lagi yang unik waktu itu kita. Waktu waktu naik kita kan di tanggal berapa dia? Tanggal 15 ya? 15 dari atas kita. Jadi pas waktu itu kami itu tanggal 15 itu momen-momen yang yang kami cari lah, karena ketika kita naik tanggal 16 itu udah otomatis apa coba? Macet. Ramai dan terbukti. Iya. Itu unik tuh. Aku pikir tuh. Orang naik, kami turun. Jadi orang naik tanggal 16, kita tanggal 15 udah naik tuh. Udah satu malam. Jadi orang naik, kami turun. Pas kebetulan ada momen apa sih? Upacara sama Polri. Wakapolda ya? Wakapolda. Jadi itulah perdana abang juga tuh, Riz. Perdana abang nengok polisi naik gunung. Dengan seragam, bawa senjata. Tapi luar biasa juga itu ya. Jenderal bintang 2 kalau nggak salah. Pak Wakapoldanya itu. Naik sampai atas, di pelataran ya kan gitu kan? Iya, di pelataran. Soalnya kan Gunung Dempo tuh puncaknya ada 2, satu topnya. Iya, topnya, top Dempo ya. Top Dempo, satu lagi apa? Lupa bang nama top satu lagi tuh. Puncak apa ya bahasanya? Iya, puncak apa gitu. Intinya dia 2 gitu. Misalnya kita naik dari bawah itu kan, nanti jumpa puncak.
turun Sabana orang bilang kan. Sabana baru sana lagi topnya gitu. Ada dua puncak. Nah jadi juga sebelum sampai top Dempo itu kita lewat itu makam betulan atau Iya, jalur makam ya? Tapi kata Bude itu beneran makam itu bang. Agak masuk tapi makam. Iya, kan ada patoknya tuh jalur makam. Sebenarnya makam itu agak masuk tuh di sananya lagi, nggak jauh dari situ. Kan sebelum di situ kata orang situ kirim doa gitu. Ya kita kan sempat kirim doa tuh. Cuman kita kirim doanya kemarin tuh nggak di makamnya, cuman kayak di patoknya aja. Iya. Makamnya tuh sana lagi ada tuh. Aku tengok. Habis kirim doa sama suruh ninggalin rokok ya. Rokok sebatang. Ya lucunya Jilong. Kenapa bang? Kalau nggak salah bang tuh Jilong bilang, bang itu rokoknya ditinggalkan, koreknya mana? Itu kan lucu. Iya. Ya abang sih gini sih. Iya. Waktu itu kan orang suruh ninggalkan rokok ya kan. Iya kita percaya aja lah kan. Namanya budaya di sana kan. Kita kasih rokok. Persoalan mau diisap atau tidak yang jelas itu bukan urusan kita. Iya. Yang penting katanya suruh ngasih rokok aja udah gitu. Iya. Nah Jilo konyolnya waktu itu koreknya nggak kita tinggalkan. Nanti rokoknya gimana kan gitu. Aduh lucu sih, tapi bukan lucu untuk menertawakan itunya ya, tapi lebih ke Jilongnya. Ya artinya kita sudah mengikuti adat dan istiadat di sana ya, budaya di sana. Meninggalkan rokok, kirim doa, udah clear lah gitu ya. Iya udah clear gitu. Bukan yang makam yang kita tertawakan. Terus pas di puncak itu kan dipesanin juga tuh. Nanti kalau sekiranya kabut katanya, azan. Iya itu di mana-mana sih ada sih. Kepercayaan. Aku tahunya cuma di Dempo itu bang. Awalnya aku mikir kebetulan ini gitu. Iya. Ataupun kayak ya kalau nggak azan pun kalau emang faktor alam ya faktor alam gitu kan. Iya. Nggak mungkin lah gitu. Kan pas kita naik itu sempat kabut tuh gitu. Iya. Terus di antara kita kan memang gak ada yang mau azan gitu ya. Ya udah orang memang kayak gini kok keadaannya gitu. Aku sempat bilang gitu kan. Udah kan memang kayak gini keadaannya gitu. Tapi di beberapa gunung itu memang ada sedikit dipercaya ya Pak ya. Ada dipercaya juga, maksudnya ya orang azan gitu kan, kayak di Kerinci pernah gue lihat orang azan untuk apa kabutnya. Ya itu kan masih hal positif kan, nggak masalah sih. Kecuali pakai sesuatu yang apa ya, yang dilarang di gunung itu sendiri ya, itu baru jangan. Tapi kalau masih dalam konteks yang wajar, salah. Azan nggak masalah. Jadi pas kabut tuh aku sempet nggak mungkin lah gitu kan. Ya kalau emang kabut aja, aku ngomong sama Yoga. Kalau emang kabutnya kabut aja sih gitu. Toh kita juga nggak mencari sesuatu yang lebih dari itu kan. Kita sudah sampai ke sana, pulang lagi dengan selamat, itu udah syukur. Kan kata Yoga azan lah gitu. Nggak mau kan. Mau pula azan gitu. Karena emang kabut tau gitu. Iya. Terus nggak lama ada orang azan. Ada yang azan kok kalau gitu. Ya udahlah biar aja lah. Gitu. Terus nggak lama dia azan, kabutnya hilang. Aku masih mikir, kebetulan tuh gitu kan. Kebetulan aja itu. Enggak mah di sini memang kayak gini kata dia gitu kan. Kok ingat nggak kata Budi itu? Iya, cuman kebetulan tuh gitu. Nggak mungkin lah kalau gitu kan. Jadi ada lagi kepercayaan yang unik lagi kan. Apa ya? Kawah itu kan dia bisa berubah-berubah warnanya. Iya. Jadi katanya kalau ketika hati pendaki itu bersih, katanya ya. Iya. Aku pikir kawan-kawan yang mendaki sana pun hatinya semua bersih lah intinya. Itu simple dan amannya. Hatinya bersih, maka kawahnya itu akan warna hijau yang seperti kita dapat itu kan. Hijau. Tapi kalau dia hatinya nggak bersih pendaki, dia kayak telur asin yang hijaunya keburam-buraman. Iya. Nah kebetulan si ada Yoga lagi, Yoga gendut namanya, Yoga yang agak berisi badannya lah. Dia mendaki ke sana, kawahnya coklat ke hijau-hijau telur asinnya gitu. Gitu. Jadi aku mikirkan hatimu nggak bersih nih. Tapi aku bilang kalau menurutku itu memang sudah hukum alam sih kayaknya. Dia bisa berubah-ubah kan. Nah yang pas aku sambung cerita ke yang azan tuh tadi kan.
Pertama kan nggak masih menganggap ini betulan nih gitu kan. Rupanya nggak lama setelah itu kan kabut lagi. Yang kita buat sop buah itu di atas. Ya. Wah, itu memang seger kali. Itu kan kabut terus hujan tuh, gerimis gitu. Lama kali. Nah itu nggak ada yang ngajen tuh. Kan. Nggak ada yang ngajen. Di situ aku mikir kayak, oh ya udahlah mungkin udah kabut lagi, udah mendung, udah gelap itu kan. Iya. Udah gelap. Terus kan abang bilang kita nggak usah turun dulu, nanti nyasar. Nah inilah salah satu kenapa orang bisa nyasar di puncak itu kayak gini kata abang gitu kan. Kabut-kabut dipaksakan untuk turun gitu. Seharusnya ya ditunggu dulu gitu. Terus nggak lama setelah kita makan sop buah, kita coba untuk turun tuh seingatku. Kita coba untuk turun karena lama kan. Iya. Coba untuk turun pelan-pelan. Rupanya betul kita nyasar jauh gitu pas kabutnya hilang. Tapi pas jalan itu kan masih kabut tuh. Nah di tengah-tengah jalan tuh ada yang azan lagi gitu kan. Azan gitu. Dalam hatiku apa? Ini nggak bakal hilang ini udah mendung gitu kan. Udah mendung ini kayaknya nggak bakal hilang juga. Gitu. Karena itu pun udah lewat dari jam berapa? Jam 11 jam 12 kan kalau salah. Ya udahlah gitu. Azan gitu kan. Nah nggak lama setelah azan tuh cerah gitu. Makanya kita ketahuan, kita nyasar jauh gitu kan. Seharusnya kita lewat sini, kita tuh udah di sini gitu. Kita nyasar jauh. Nah di situ aku ya membenarkan yang dibilang Bude itulah gitu. Iya. Kalau kabut tuh azan gitu. Syaratnya lah gitu kan. Oh gitu. Makanya kadang kalau kawan-kawanku nanya di Dempo itu kayak mana gitu. Ya kalau waktu itu pas aku di Dempo ya aku ceritakan balik lah kan. Kalau kabut tuh disuruhnya azan gitu. Ya itu kayak sebuah kultur dari situlah gitu. Terus sama kirim doa di makam. Itu aja sih makam. Kemudian waktu di pasar kita dikasih kayak jimat gitu ya. Aku nggak dapet tuh, yang dapet jimat si Yoga sama si Fitra kalau salah. Beda. Apa sih bukan jimat? Apa namanya dibawakan kan kayak tumbuh-tumbuhan gitu ya. Sejenis tumbuh-tumbuhan yang nggak diapa-apakan, cuma disapu gitu. Tumbuhannya apa? Beringo bengli kalau nggak salah. Apa ya? Iya, beringo bengli yang kecil tuh kan. Tapi siapa itu sakit perut si Fitra kata dia. Kan pertama-tama naik dia sakit perut tuh katanya. Oh iya, itu kan karena ini kita kan waktu naik itu pas kebetulan ada teman-teman pendaki dari daerah sana bawa pengeras suara, bawa speaker lah, speaker besar itu kan. Kita kan melintas itu kan kayaknya risih lah kalau bagi kita ya, risih lah bagi kita ada yang bawa speaker besar. Dan kayaknya sih nggak boleh sebenarnya itu bawa speaker. Jadi pas kebetulan kita mau duluan, si Fitra mungkin nggak siap atau apa kan, atau memang mungkin kekenyangan, jadi sakit perut. Nah, kan itu dia. Cuman pas di tengah perjalanan dia bilang sama aku, kayaknya aku keberatan jimat lah kata dia gitu. aku nggak tahu kan jimat apa gitu. Ada tadi aku belanja pas di pasar sama Yoga, aku dikasih ini, dikeluar sama dia. Itu pas di tengah jalur ini gitu. Apa ini gitu. Entah tumbuhan apa, suruh kantongin aja katanya. Abang tahu juga, cuman kalau abang kan orangnya kan nggak terlalu yang bertanya dan lain-lain. Kalau memang dikasih udah ambil aja, nggak apa-apa. Kan kita hargain gitu. Terus kata apa ini gitu, nggak tahu, katanya suruh kantongin aja gitu. Kantongin lah kata dia gitu. Oh ya udah kantongin lah gitu. Aku nggak pernah mendaki kayak gini katanya gitu kan. Sakit kali perut gitu. Oh gitu. Iyalah gitu. Habis itu kan dikantongin lagi sama dia gitu. Jadi sisi lain dari Gunung Dempo ini selain bisnisnya tentu ada keunikan dan apa ya, keindahan-keindahan tersendiri ya tadi ya. Uniknya pasti. Bukan uniknya, kemudian apa ya, kita melewati beberapa fase yang menurut kita itu jarang kita temui di gunung-gunung Sumatera Barat ya. Iya bang. Kayak kita berdoa, kemudian sampai top, kemudian turun lagi, pelataran. Pelataran itu luas ya, kayak Talang tapi lebih luas kayaknya. Dan itu banyak pohon. Kalau Talang kan cuma di pinggiran, kalau ini tengah-tengah pun banyak pohon ya, jadi enak. Tapi teman-teman jangan ditebang kalau di pelataran Gunung Dempo. Kemudian nanti kita lewat puncak lagi. Nah itulah yang miniaturnya Rinjani lah. Oh itu. Ya kan warnanya kan kayak Rinjani. Mirip lah. Jadi teman-teman ya pokoknya asik lah. Tapi kalau berangkat yang
yang kita katakan tadi kan di awal kan. Kalau seandainya orang baru perdana ke sana, itu akan repot lah. Sangat repot. Usahakan nanya sih gitu. Sama warga situ. Bukan kayak Gunung Kerinci yang Jelas kita pakai maps langsung sampai ke base camp Makjus, enggak. Pokoknya repot ya. Kita maps di apa? Di Gunung Dempo itu itu tadi jalur tercepat. Iya. Sementara jalannya tuh gini-gini. Iya, belok-belok. Bunteh itu kan. Wah, itulah lebih itu teman-teman kalau mau apa. Pas turun kita diekorin, ada yang ekor abang tuh. Siapa bang? Ada abang yang minjem senter. Lupa aku. Sampai di bawah kita ditinggal, senternya Peter pinjam bawa jauh. Oh iya, ada. Iya ingat aku. Sampai minta berhenti. Iya. Minta tinggal di situ dia. Iya. Di shelter 1 dan shelter 2 itu. Iya. Minta tinggal, itu kan kacau kita. Oh iya, baru ingat aku. Kalau kita tinggal kacau ini anak. Iya, dia malam-malam kan. Sini aja lah aku bang, tidur sini lah, aku udah capek kali bang, kata dia gitu kan. Aku udah gak tahan lagi bang gitu. Ya udah ayo bang, gitu. Istirahat lah bang 5 menit atau 5 menit kata dia gitu kan. 2 menit lah kata Peter gitu. Tapi pas udah mau sampai ke Bunteh, kita ditinggal. Iya. Ingat. Jadi pas mau sampai ke Bunteh itu kan Fitra juga yang gini-gini dia. Iya. Aduh bang, ini center gue ini bahaya nanti ini kan. Bisa dibawa pulang sama dia. Iya. Rupanya di mana dia? Di bawah situ juga nunggu. Di Bunteh yang bawah itu terkapar gini deh kan. Iya. Ini bang center ya bang, makasih bang kata dia gitu. Tapi dia pulang sendiri loh itu. Naik motor. Pas kita di di pos. Kita lagi ngeteh, ngopi, makan mie itu kan. Dia kan minum teh juga. Iya. Tapi nggak lama setelah itu dia pulang sendiri. Yang kata abang gondrong itu kan sebenarnya nggak boleh. Iya. Ngeri, rawan. Iya, aku ingat sih kata dia kayak istirahat lah bang, bentar lah. Nggak lama dia tidur gitu. Iya. Tapi memang asli seru lah itu ya. Pendakian Dempo waktu kita berlima kemarin. Masyarakatnya welcome semua. Welcome. Dan di sana notabene-nya orang Jawa ya. Iya. Orang Jawa yang di sana ada PT teh ya, kebun teh gitu ya. Iya, kebun teh itu. Perkebunan teh, ada PT-nya dan ada mesnya. Di mes perumahan itulah yang kita tinggal di sana. Iya. Sangat welcome lah pokoknya. Enak di sana, nyaman kita. Tapi memang kalau ke sana sendirian ribet ya. Ribet sih. Wah, banyak makasih aku sama Karisma nih, Riz. Ya mungkin obrolan kita kayaknya garing atau apa ya. Mungkin bagi sebagian orang garing dan tidak ini. Tapi mungkin ada juga yang beranggapan ini ada informasi terbaru lah bagi kawan-kawan. Terima kasih Riz. Sebelumnya Riz sudah datang ke sini berbagi informasi, ajak ngobrol di ruang dunia. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang dunia.